Namaku Adinda. Kalau ada yang bertanya siapa orang yang paling sering merendahkanku setelah menikah, jawabannya bukan orang asing, melainkan iparku sendiri. Namanya Sinta. Dia adalah adik perempuan suamiku. Sejak pertama kali aku dikenalkan kepada keluarga suamiku, aku sudah bisa merasakan bahwa Sinta tidak menyukaiku. Tatapannya selalu sinis. Senyumnya terasa dipaksakan. Namun saat itu aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Sayangnya, dugaan itu salah. Semakin lama aku mengenalnya, semakin sering pula ia mempermalukanku. Semua berawal karena latar belakang keluargaku. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku seorang pensiunan guru. Ibuku berjualan kue dari rumah. Aku sendiri bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil ketika pertama kali bertemu suamiku, Arga. Kami saling mencintai tanpa melihat harta. Saat Arga melamarku, keluargaku hanya mampu mengadakan acara sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada seserahan mahal. Tidak ada perhiasan berlebihan. Namun bagiku, pernikahan bukan soal kemewahan, melainkan tentang membangun kehidupan bersama. Sayangnya, Sinta memiliki cara pandang yang berbeda. Ia bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan properti dengan penghasilan yang cukup besar. Ia gemar mengenakan barang-barang bermerek. Setiap hari media sosialnya dipenuhi foto di restoran mahal, liburan ke luar kota, dan barang-barang mewah. Ia sangat bangga dengan gaya hidupnya. Dan entah mengapa, ia selalu membandingkan hidupku dengannya. Setiap kali ada acara keluarga, pasti ada saja ucapannya yang menyakitkan. Suatu hari, ketika kami makan bersama di rumah mertua, Sinta sengaja bertanya di depan semua orang. Adinda, kamu masih naik motor ke kantor? Aku tersenyum. Iya. Wah, capek ya. Aku hanya mengangguk. Ia lalu tertawa kecil. Pantes aja belum bisa beli mobil. Beberapa orang ikut tersenyum canggung. Aku memilih diam. Namun Sinta belum selesai. Kalau aku sih nggak kebayang harus kehujanan tiap hari. Aku tetap tersenyum. Bagiku, tidak semua ucapan harus dibalas. Namun sikap diamku justru membuatnya semakin berani. Beberapa minggu kemudian, saat ulang tahun ibu mertua, semua anggota keluarga berkumpul. Sinta datang membawa tas baru dari merek terkenal. Ia sengaja meletakkannya di atas meja. Limited Edition Law. Semua orang melihat tas itu. Lalu ia menoleh kepadaku. Adinda, kamu tahu merek ini? Aku menjawab jujur. Pernah dengar? Harganya hampir 50 juta. Ia mengatakannya sambil tersenyum bangga. Lalu menambahkan, ya memang nggak semua orang mampu beli. Ruangan langsung hening. Aku tahu kalimat itu ditujukan kepadaku. Suamiku mulai terlihat kesal. Namun aku menyentuh tangannya pelan agar tidak ikut terpancing. Aku tidak ingin acara keluarga berubah menjadi pertengkaran. Hari itu aku kembali memilih diam. Karena bagiku, harga diri tidak perlu dibuktikan dengan adu mulut. Namun ternyata, diamku dianggap kelemahan. Beberapa bulan setelah itu, aku dan Arga memutuskan membuka usaha kecil di bidang teknologi dan layanan digital. Modal kami tidak besar. Kami bahkan menjual mobil bekas milik Arga untuk menambah modal. Aku rela berhenti dari pekerjaanku agar bisa fokus membangun usaha itu. Keputusan tersebut langsung menjadi bahan ejekan Sinta. Wah, nekat banget. Kerja tetap ditinggal. Nanti kalau bangkrut jangan pinjam uang keluarga ya. Ia tertawa keras. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa kerja keras jauh lebih berharga daripada kesombongan. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Setelah memutuskan berhenti dari pekerjaanku, hidupku berubah 180 derajat. Selama bertahun-tahun aku terbiasa menerima gaji tetap setiap akhir bulan. Kini, semua itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah ruangan kecil berukuran sekitar 4 kali 6 meter yang kami sewa di pinggir kota. Ruangan itu bahkan lebih mirip garasi daripada kantor. Dindingnya masih polos. Catnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Meja kerja kami hanya 2 buah meja bekas yang dibeli dari toko perabot Secon. Kursinya pun tidak sama. Satu berwarna hitam, satu lagi coklat. Komputer yang kami gunakan juga bukan perangkat baru. Sebagian besar hasil rakitan agar lebih hemat biaya. Namun setiap kali melihat ruangan itu, aku selalu tersenyum. Karena aku percaya, perusahaan besar pun pasti pernah memulai dari tempat yang sederhana. Suatu hari nanti kita pasti berkembang. Arga tersenyum sambil menggenggam tanganku. Aku janji. Aku mengangguk penuh keyakinan. Kami tidak memiliki modal besar. Tidak memiliki investor.
tidak memiliki koneksi orang-orang penting. Yang kami miliki hanyalah keberanian, kerja keras, dan keyakinan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Setiap pagi kami datang ke kantor pukul 7. Membersihkan ruangan, menyapu lantai, mengepel sendiri, menyalakan komputer. Lalu duduk berjam-jam menunggu telepon yang hampir tidak pernah berbunyi. Aku mengirim puluhan email penawaran kepada berbagai perusahaan. Sebagian besar bahkan tidak dibalas. Beberapa hanya mengucapkan terima kasih lalu menolak dengan halus. Ada juga yang langsung menghapus pesan kami tanpa pernah membacanya. Sementara Arga setiap hari keluar menemui calon klien. Berpindah dari satu gedung ke gedung lain. Naik motor di bawah terik matahari. Seringkali ia pulang menjelang malam dengan wajah lelah. Hasilnya? Tanyaku penuh harap. Ia hanya tersenyum tipis. Belum ada. Aku tahu senyum itu dipaksakan. Namun kami saling menguatkan. Karena menyerah bukan pilihan. Sebulan berlalu. Tabungan kami mulai menipis. Biaya sewa kantor harus dibayar. Listrik, internet, transportasi. Semuanya terus berjalan meski pemasukan hampir tidak ada. Suatu malam kami menghitung sisa uang di rekening. Aku terdiam cukup lama. Kalau bulan depan masih begini, aku tidak sanggup melanjutkan kalimatku. Arga menggenggam tanganku. Percaya sama aku. Kita pasti bisa? Aku mengangguk meski dalam hati mulai muncul rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya-tanya. Apa keputusan kami salah? Di tengah perjuangan itu, acara keluarga tetap berjalan seperti biasa. Hari itu keluarga besar berkumpul di rumah mertua karena ulang tahun ayah mertua. Aku dan Arga datang menggunakan motor. Saat kami tiba, halaman rumah sudah dipenuhi mobil. Mobil SUV, sedan, bahkan ada mobil mewah milik salah satu sepupu. Aku tidak mempermasalahkannya. Namun Sinta langsung menghampiri kami dengan senyum yang sulit kuartikan. Wah, masih naik motor? Aku hanya tersenyum. Iya. Sinta sengaja melihat jam tangannya. Panas banget ya? Aku tetap diam. Ia melirik Arga. Mas, kasihan lo istrinya. Masa sudah nikah masih kehujanan terus? Beberapa anggota keluarga mulai memperhatikan. Arga hendak menjawab. Namun aku lebih dulu menyentuh lengannya. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu. Kami masuk ke dalam rumah. Kupikir pembicaraan itu sudah selesai. Ternyata belum. Saat makan bersama, Sinta kembali membuka topik. Gimana perusahaannya? Aku menjawab singkat. Masih proses berkembang. Oh? Dia mengangguk pelan. Lumayan ya, walaupun belum ada hasil. Beberapa saudara mulai saling berpandangan. Aku tetap tenang. Sinta melanjutkan. Kalau aku sih nggak berani keluar dari pekerjaan tetap. Apalagi sekarang cari kerja susah. Nanti kalau usahanya gagal terus gimana? Aku tersenyum sopan. Kami sudah mempertimbangkannya. Ia tertawa kecil. Semoga aja nggak balik pinjam uang keluarga. Ruangan langsung hening. Aku melihat wajah ibu mertua berubah tidak enak. Ayah mertua bahkan sempat berdehem pelan seolah ingin menghentikan pembicaraan. Namun Sinta justru tersenyum puas. Seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab dengan tenang. Tenang saja, Mbak. Kami akan bertanggung jawab atas pilihan kami sendiri. Jawabanku membuat suasana sedikit mereda. Tetapi aku tahu. Di dalam hati, Sinta masih menganggap kami sedang bermain-main dengan masa depan. Beberapa minggu kemudian, Sinta datang ke kantor kami. Katanya ingin melihat usaha yang sedang kami bangun. Aku menyambutnya dengan ramah. Masuk, Mbak. Ia melihat ke seluruh ruangan. Tatapannya berhenti pada meja kerja kami. Kemudian pada rak dokumen yang masih kosong. Lalu ke pendingin ruangan kecil yang bahkan belum mampu mendinginkan seluruh ruangan. Hanya segini? Aku mengangguk. Iya. Dia berjalan pelan sambil tersenyum sinis. Loh? Karyawannya mana? Belum ada. Masih berdua saja? Iya. Ia menahan tawa. Wah, berarti kamu bukan direktur. Masih jadi resepsionis, admin, CS, sama OB sekaligus ya? Ia tertawa. Aku ikut tersenyum. Iya. Kalau perusahaan masih kecil memang harus begitu. Bukannya malu, aku justru bangga. Karena aku tahu setiap pekerjaan yang kulakukan hari itu sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Namun Sinta menganggap jawabanku sebagai bahan bercanda. Sebelum pulang ia berkata, kalau nanti tutup, kabarin ya. Mungkin aku bisa bantu carikan lowongan kerja. Aku hanya menjawab,
Terima kasih. Setelah mobilnya pergi, Arga menghela napas panjang. Kamu nggak marah? Aku tersenyum kecil. Sedikit. Lalu kenapa diam terus? Aku menatap papan nama perusahaan yang masih sederhana di depan kantor. Karena orang yang sedang sibuk membangun masa depan tidak punya banyak waktu untuk membalas ejekan. Arga tersenyum bangga. Itu yang membuat aku semakin yakin memilihmu. Aku tertawa kecil. Kalau kita berhasil nanti, aku nggak ingin membalas mereka. Aku cuma ingin membuktikan kalau kesuksesan tidak ditentukan oleh seberapa mewah seseorang terlihat, tapi oleh seberapa kuat dia bertahan ketika semuanya masih sulit. Bulan demi bulan berlalu. Kami terus bekerja tanpa mengenal waktu. Pagi menjadi siang. Siang menjadi malam. Sabtu dan Minggu tidak lagi terasa berbeda. Kami rela mengorbankan waktu istirahat demi mengejar satu kesempatan. Hingga suatu sore, saat hampir menyerah karena tidak ada proyek baru yang masuk selama 3 minggu, telepon kantor akhirnya berdering. Aku dan Arga saling berpandangan. Dengan jantung berdebar, aku mengangkat telepon itu. Selamat sore, apakah ini perusahaan milik Bu Adinda dan Pak Arga? Iya, benar. Kami tertarik dengan proposal yang Ibu kirim bulan lalu. Kami ingin mengundang Ibu untuk presentasi proyek minggu depan. Setelah telepon ditutup, aku langsung menatap Arga. Kami tidak berkata apa-apa. Kami hanya saling berpelukan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kami tahu, telepon sederhana itu mungkin akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidup kami. Telepon dari calon klien besar itu menjadi titik balik yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Seminggu setelah menerima undangan presentasi, aku dan Arga mempersiapkan semuanya dengan sangat serius. Selama 3 hari penuh kami hampir tidak pulang. Proposal diperbaiki berkali-kali. Desain presentasi kami ubah sampai larut malam. Setiap kemungkinan pertanyaan dari calon klien kami tulis dan kami latih jawabannya. Aku bahkan berlatih berbicara di depan cermin agar tidak terlihat gugup. Arga hanya tersenyum melihat tingkahku. Kamu tegang? Aku mengangguk pelan. Takut gagal. Arga menggenggam tanganku. Kalaupun gagal, setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik. Kalimat itu membuatku sedikit lebih tenang. Hari presentasi akhirnya tiba. Aku mengenakan blazer sederhana berwarna biru tua. Blazer yang sudah kupakai bertahun-tahun ketika masih menjadi karyawan. Arga mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Kami datang lebih awal hampir 1 jam. Sambil menunggu giliran masuk, aku terus membaca catatan kecil yang kubawa. Tanganku dingin. Jantungku berdebar sangat cepat. Saat nama perusahaan kami dipanggil, aku menarik napas panjang. Bismillah. Kami melangkah masuk. Di ruangan itu sudah duduk 6 orang pimpinan perusahaan. Mereka memperhatikan kami dengan wajah serius. Selama hampir 1 jam kami mempresentasikan konsep yang telah kami susun. Ada banyak pertanyaan. Ada kritik. Ada juga masukan yang cukup tajam. Namun kami menjawab semuanya sejujur mungkin. Kami tidak melebih-lebihkan kemampuan perusahaan kami. Kami hanya menjelaskan apa yang benar-benar sanggup kami kerjakan. Setelah presentasi selesai, salah satu direktur berkata, "Terima kasih. Kami akan mempertimbangkannya." Kalimat itu terdengar biasa saja. Tetapi bagiku, rasanya seperti vonis yang menentukan masa depan. 3 hari berikutnya menjadi hari-hari paling menegangkan. Aku terus menunggu telepon. Setiap kali ponsel berbunyi, jantungku langsung berdegup kencang. Namun ternyata hanya telepon promosi atau pesan dari teman. Sampai akhirnya, tepat pukul 9 pagi di hari keempat, nomor perusahaan itu muncul di layar ponselku. Aku hampir menjatuhkan telepon karena gugup. "Halo?" Suara di seberang sana terdengar ramah. "Selamat pagi, Bu Adinda. Proposal Ibu kami setujui." Aku terdiam. Kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Ibu. Air mataku langsung mengalir. Aku bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Orang di seberang telepon sampai tertawa kecil. "Bu, masih di sana?" Iya, Pak. Maaf. Saya terlalu senang." Setelah telepon ditutup, aku langsung berlari ke ruang kerja Arga. "Maaf." Arga berdiri kaget. "Ada apa? Kita diterima?" "Apa? Proyek kita diterima?" Tanpa berpikir panjang, Arga langsung memelukku. Kami berdua menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena perjuangan panjang kami akhirnya mulai membuahkan hasil. Proyek pertama itu kami kerjakan dengan sepenuh hati. Aku sering pulang lewat tengah malam. Arga bahkan beberapa kali tidur di kantor. Kami tidak ingin mengecewakan klien pertama kami. Karena kami sadar, kepuasan satu pelanggan bisa membuka pintu bagi pelanggan lainnya. Dan benar saja.
Setelah proyek itu selesai, perusahaan tersebut memberikan ulasan yang sangat baik. Mereka merekomendasikan jasa kami kepada rekan-rekan bisnisnya. Dari situlah semuanya mulai berubah. Klien berdatangan, proyek bertambah, pendapatan mulai meningkat. Kami akhirnya mampu merekrut 2 orang karyawan, kemudian 5 orang, lalu 10 orang. Kantor kecil kami mulai terasa sempit. Meja-meja tambahan memenuhi ruangan. Suasana yang dulu sepi kini berubah ramai oleh suara diskusi dan tawa para karyawan. Aku sering berdiri di pojok ruangan hanya untuk memperhatikan semuanya. Kadang aku tersenyum sendiri. Tidak menyangka ruangan yang dulu hampir kosong kini dipenuhi orang-orang yang menggantungkan harapan pada perusahaan kami. Setahun berlalu, perusahaan kami berkembang jauh lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Kami pindah ke gedung kantor yang lebih besar. Tidak terlalu mewah, tetapi cukup nyaman untuk seluruh tim. Jumlah karyawan kini mencapai lebih dari 50 orang. Klien kami berasal dari berbagai kota, beberapa bahkan berasal dari perusahaan nasional. Aku dipercaya menjadi direktur operasional. Tugasku mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan seluruh divisi bekerja dengan baik. Sementara Arga lebih fokus mengembangkan strategi bisnis dan mencari peluang baru. Meski keadaan sudah jauh lebih baik, kami sepakat untuk tetap hidup sederhana. Kami belum membeli mobil mewah, belum membeli rumah besar. Kami lebih memilih mengembangkan perusahaan dan menyejahterakan para karyawan. Karena kami tahu betul bagaimana rasanya memulai dari nol. Yang menarik, hampir tidak ada anggota keluarga besar yang mengetahui perkembangan perusahaan kami. Aku memang tidak pernah mengunggah kehidupan pribadiku di media sosial. Tidak pernah memamerkan kantor. Tidak pernah memperlihatkan pencapaian. Bagiku, kesuksesan tidak perlu diumumkan setiap hari. Biarlah hasil kerja yang berbicara. Sementara itu, media sosial Sinta masih sama seperti dulu. Hampir setiap minggu ia mengunggah foto di kafe mahal. Liburan, belanja, tas bermerek, sepatu baru, jam tangan mahal. Setiap melihat unggahannya, aku hanya tersenyum. Aku tidak lagi merasa sakit hati. Karena kini aku memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk terlihat paling kaya, melainkan perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari keluarga besar kembali berkumpul di rumah mertua. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali Sinta mengejek kantor kecil kami. Saat itu aku dan Arga datang menggunakan mobil perusahaan. Mobil itu bukan kendaraan mewah. Hanya mobil operasional yang kami gunakan untuk bertemu klien. Kami memarkirkannya di halaman. Sinta melirik sebentar. Loh? Sudah ganti mobil? Aku tersenyum. Iya. Wah, lumayan juga. Aku hanya mengangguk. Tidak ada keinginan sedikitpun untuk menjelaskan dari mana mobil itu berasal. Saat makan malam, Sinta kembali mulai bercerita tentang pekerjaannya. Katanya perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan. Penjualan properti menurun drastis. Target semakin sulit dicapai. Beberapa karyawan mulai dirumahkan. Namun ia tetap berbicara dengan penuh percaya diri. Aku sih aman. Perusahaan pasti masih butuh orang sepertiku. Semua orang hanya mendengarkan. Aku tidak ikut berkomentar. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa perusahaan tempat Sinta bekerja melakukan efisiensi besar-besaran. Puluhan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja. Sinta. Aku mengetahui kabar itu bukan dari dirinya, melainkan dari ibu mertua yang menelepon Arga. Kasihan adikmu. Dia sekarang sedang sibuk mencari pekerjaan. Aku ikut merasa prihatin. Bagaimanapun juga, ia tetap bagian dari keluarga. Aku berharap ia segera mendapatkan pekerjaan baru. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa takdir memiliki cara yang begitu unik untuk mempertemukan kami kembali. 2 minggu kemudian, seperti biasa aku datang lebih awal ke kantor. Di atas mejaku sudah menumpuk beberapa map berisi berkas lamaran kerja yang telah diseleksi oleh tim Human Resources. Aku mulai membukanya satu persatu, membaca pengalaman kerja, melihat riwayat pendidikan, mempelajari kemampuan setiap kandidat. Sampai akhirnya, pada map berwarna biru di urutan ke-7, tanganku mendadak berhenti. Aku menatap nama yang tertulis di bagian depan map itu. Sinta Pramesti. Aku mengerutkan kening. Perlahan kubuka berkas tersebut. Foto yang terpasang di sudut kanan atas membuatku terdiam. Tidak salah lagi, itu benar-benar Sinta. Ipar yang selama ini selalu menertawakanku karena dianggap miskin. Kini, ia sedang melamar pekerjaan di perusahaan yang selama ini ia hina. Aku membaca seluruh isi berkasnya dengan tenang. Pengalamannya memang cukup baik. Kemampuannya juga sesuai dengan posisi supervisor marketing yang sedang kami cari. Saat itulah pintu ruanganku diketuk.
Kepala HRD masuk sambil membawa tablet. Selamat pagi, Bu Adinda. Selamat pagi. Untuk kandidat yang lolos administrasi, kami rencanakan wawancaranya hari Senin depan. Beliau menunjuk map yang sedang kubaca. Kalau yang itu, menurut saya salah satu kandidat terkuat. Aku menutup map tersebut perlahan, lalu tersenyum tipis. Baik. Jadwalkan sesuai prosedur. Jangan beri perlakuan khusus. HRD mengangguk. Siap, Bu. Setelah beliau keluar, aku kembali memandang map itu. Aku sama sekali tidak merasa ingin membalas dendam. Namun dalam hati, aku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Bagaimana reaksi Sinta nanti, ketika ia mengetahui bahwa perusahaan yang ingin ia masuki ternyata dibangun oleh orang yang selama ini selalu ia remehkan? Sejak membaca nama Sinta di berkas lamaran kerja itu, pikiranku terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Haruskah aku ikut dalam proses wawancaranya? Atau sebaiknya aku menyerahkan semuanya kepada tim HRD agar lebih netral? Aku duduk cukup lama di ruang kerja sambil memandangi map berwarna biru itu. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, tetapi karena aku tidak ingin ada siapapun yang berpikir bahwa keputusan perusahaan dipengaruhi hubungan keluarga. Aku tahu betul bagaimana sulitnya membangun kepercayaan. Perusahaan kami berkembang karena profesionalisme, bukan karena nepotisme. Aku tidak ingin merusaknya hanya karena satu keputusan yang salah. Siang harinya aku menemui Arga di ruangannya. Ia sedang memeriksa laporan keuangan. Ada yang ingin aku bicarakan. Arga langsung menutup laptopnya. Apa? Aku menyerahkan map lamaran itu. Ia membacanya beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Sinta. Aku mengangguk. Dia melamar ke sini. Arga tersenyum tipis. Lucu juga ya. Dulu dia bilang perusahaan kita nggak akan bertahan. Sekarang malah ingin bekerja di sini. Aku ikut tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Aku takut orang mengira kita pilih kasih. Arga mengangguk pelan. Kita ikuti prosedur saja. Kalau dia memang memenuhi syarat, lanjut. Kalau tidak memenuhi syarat, ya ditolak. Jangan karena dia keluarga, lalu dipermudah. Aku juga nggak mau dia dipersulit hanya karena pernah menyakiti kita. Aku menatap suamiku. Itulah salah satu alasan mengapa aku begitu mencintainya. Ia selalu memilih jalan yang benar meski terkadang bukan jalan yang paling mudah. Berarti prosesnya tetap seperti kandidat lain. Iya. Biarkan kemampuan yang menentukan. Aku mengangguk mantap. Hari Senin akhirnya tiba. Sejak pukul 8 pagi ruang tunggu sudah dipenuhi para pelamar. Sebagian tampak sibuk membaca kembali CV mereka. Ada yang berlatih menjawab pertanyaan wawancara. Ada pula yang mondar-mandir karena gugup. Aku memperhatikan semuanya melalui monitor CCTV yang terhubung ke ruanganku. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat bagaimana sikap para kandidat sebelum wawancara dimulai. Sekitar pukul 8:20, Sinta datang. Ia mengenakan blazer krem dan membawa map hitam. Wajahnya terlihat jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Tidak lagi penuh percaya diri seperti biasanya. Tatapannya justru terlihat cemas. Ia duduk di kursi paling ujung sambil beberapa kali membuka kembali dokumen yang dibawanya. Aku memperhatikan dari balik layar. Entah kenapa, ada rasa iba melihatnya. Aku teringat sosok Sinta yang dulu. Selalu berbicara lantang. Selalu yakin dirinya lebih hebat daripada orang lain. Kini, kehidupan telah mengubah banyak hal. Proses wawancara tahap pertama dilakukan oleh tim HRD. Aku tidak ikut masuk. Aku hanya menerima laporan hasilnya. Sekitar 1 jam kemudian, kepala HRD mengetuk pintu ruanganku. Silakan masuk. Beliau menyerahkan lembar penilaian. Bagaimana hasilnya? Secara pengalaman kerja cukup baik, Bu. Komunikasinya juga bagus. Tapi? Aku mengangkat kepala. Tapi apa? Beliau terlihat sangat gugup. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena baru saja kehilangan pekerjaan. HRD mengangguk. Mungkin begitu. Lalu tahap berikutnya? Sesuai prosedur, kandidat yang lolos akan bertemu dengan direktur operasional. Aku menarik napas pelan. Reti, giliran bertemu denganku. Sekitar pukul 11 siang, sekretarisku memberitahu bahwa kandidat berikutnya sudah siap. Aku berdiri dari kursi, merapikan blazer, mengambil beberapa lembar formulir penilaian, lalu duduk kembali. Silakan masuk. Pintu perlahan terbuka. Sinta melangkah masuk tanpa melihat ke arahku. Ia masih sibuk merapikan map di tangannya. Selamat siang, Pak. Kalimatnya terhenti. Perlahan ia mengangkat kepala. Tatapan kami bertemu.
Wajahnya langsung berubah pucat, matanya membelalak lebar. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ia tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Adinda, ruangan mendadak sunyi. Aku tetap duduk dengan tenang. Silakan duduk, Mbak Sinta. Ia masih berdiri. Sepertinya tubuhnya sulit digerakkan. Beberapa detik kemudian barulah ia perlahan duduk di kursi yang ada di depanku. Tangannya terlihat gemetar. Apa? Ini? Perusahaan ini? Aku mengangguk pelan. Iya. Aku direktur operasional di sini. Ia masih tampak syok. Berarti, perusahaan ini milik kamu. Didirikan bersama Arga. Kalimatku sederhana. Namun wajah Sinta berubah semakin pucat. Aku bisa melihat jelas berbagai emosi bercampur di wajahnya. Terkejut, malu, tidak percaya, mungkin juga menyesal. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Akhirnya aku memecah keheningan. Mbak Sinta. Iya? Hari ini kita berada di kantor. Bukan di acara keluarga. Ia mengangguk pelan. Jadi saya berharap proses wawancara tetap berjalan secara profesional. Ia langsung menundukkan kepala. Iya? Aku membuka CV miliknya. Wawancara kita mulai. Selama hampir 40 menit aku mengajukan berbagai pertanyaan tentang strategi pemasaran, cara menghadapi klien, pengalaman memimpin tim, target penjualan, cara menyelesaikan konflik. Awalnya Sinta masih sangat gugup, namun perlahan ia mulai bisa menjawab dengan baik. Aku harus mengakui, pengalaman kerjanya memang cukup baik. Ia memang memiliki kemampuan di bidang pemasaran. Sesekali aku mencatat poin-poin penting, tanpa sedikit pun membawa urusan pribadi ke dalam penilaian. Saat wawancara hampir selesai, Sinta tiba-tiba berkata pelan. Adena? Aku mengangkat kepala. Boleh aku bicara sebagai keluarga? Aku terdiam beberapa detik, lalu menutup map di depanku. Silakan. Air mata mulai memenuhi matanya. Aku nggak nyangka. Sungguh. Aku hanya mendengarkan. Dulu, aku selalu menganggap kamu nggak akan berhasil. Aku pikir keputusan kalian keluar dari pekerjaan tetap itu bodoh. Ia tertawa pahit. Padahal yang bodoh justru aku. Aku tetap diam. Ia melanjutkan dengan suara bergetar. Aku terlalu sibuk melihat apa yang kalian belum punya. Sampai nggak sadar kalian sedang membangun sesuatu yang besar. Ruangan kembali sunyi. Aku masih ingat semua kata-kataku. Tentang motor. Tentang kantor kecil. Tentang ejekan kalau kalian akan bangkrut. Aku ingat semuanya. Air matanya akhirnya jatuh. Aku benar-benar malu. Aku mengambil segelas air mineral di atas meja lalu mendorongnya ke arah Sinta. Minum dulu. Ia mengangguk pelan. Setelah suasana sedikit tenang, aku berkata, Mbak, saya memang masih ingat semua yang pernah Mbak katakan. Sinta langsung menundukkan kepala semakin dalam. Tapi kalau aku terus hidup dengan rasa sakit itu, aku tidak akan pernah bisa maju. Ia menatapku perlahan. Aku memilih menjadikan semuanya sebagai pelajaran. Bukan sebagai alasan untuk membalas. Sinta menangis tanpa suara. Aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Aku tahu mungkin maafku tidak bisa menghapus semua luka. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang. Luka memang tidak bisa dihapus. Tapi seseorang tetap bisa memilih menjadi lebih baik. Setelah Sinta keluar dari ruangan, aku duduk sendirian cukup lama. Beberapa menit kemudian kepala HRD masuk. Bu Adinda. Iya. Bagaimana hasil wawancaranya? Aku membuka kembali lembar penilaian. Meneliti setiap poin satu persatu. Tidak ada yang boleh diputuskan karena rasa kasihan. Tidak juga karena hubungan keluarga. Yang dinilai hanya kompetensi. Aku akhirnya mengambil pena. Lalu memberikan nilai sesuai hasil wawancara. HRD melihatku. Jadi keputusan akhirnya bagaimana, Bu? Aku tersenyum tipis. Besok pagi kita umumkan. Tapi pastikan semua kandidat dinilai dengan standar yang sama. HRD mengangguk. Siap, Bu. Setelah beliau keluar, aku kembali memandang keluar jendela. Di bawah sana, para karyawan sibuk bekerja. Pemandangan itu mengingatkanku pada kantor kecil kami setahun yang lalu. Aku tersenyum sendiri. Hidup memang penuh kejutan. Orang yang dulu menertawakan mimpiku, kini sedang menunggu keputusan, apakah ia layak menjadi bagian dari perusahaan yang dulu ia anggap tidak akan pernah berhasil. Dan keputusan yang akan kuambil keesokan harinya, bukan hanya akan menentukan masa depan Sinta,
tetapi juga akan menunjukkan seperti apa orang yang sebenarnya ingin aku menjadi. Malam setelah wawancara itu selesai, aku tidak langsung pulang. Aku masih duduk sendirian di ruang kerja. Di atas mejaku tergeletak beberapa berkas penilaian seluruh kandidat, termasuk milik Sinta. Aku membacanya sekali lagi, lalu sekali lagi. Bukan karena aku ragu dengan kemampuannya, tetapi karena aku ingin memastikan bahwa keputusan yang kuambil benar-benar adil. Aku tidak ingin rasa sakit masa lalu memengaruhi penilaianku. Aku juga tidak ingin rasa iba membuatku mengabaikan aturan perusahaan. Saat itulah Arga masuk ke ruanganku sambil membawa 2 gelas kopi. Belum pulang? Aku tersenyum kecil. Belum? Ia duduk di depanku. Masih mikirin Sinta? Aku mengangguk. Aku ingin semuanya benar. Arga melihat berkas di hadapanku. Lalu bagaimana hasil penilaiannya? Aku menyerahkan formulir itu. Arga membacanya dengan teliti. Beberapa menit kemudian ia mengangguk. Kalau melihat nilainya, dia memang layak. Aku menghela napas pelan. Iya, dia memenuhi standar. Nilainya bahkan termasuk 3 besar. Arga tersenyum. Berarti jawabannya sudah jelas. Aku menatap suamiku. Aku akan menerimanya. Bukan karena dia adikmu, tapi karena dia memang pantas. Arga mengangguk bangga. Itulah alasan perusahaan ini bisa berkembang. Kita selalu mendahulukan profesionalisme. Keesokan paginya, tim HRD mulai menghubungi seluruh kandidat yang lolos. Sekitar pukul 11 siang, sekretarisku mengetuk pintu. Bu Adinda? Iya? Bu Sinta sudah datang. Silakan masuk. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Sinta melangkah masuk dengan wajah yang masih terlihat tegang. Ia duduk perlahan di depanku. Tangannya saling menggenggam erat. Mungkin ia sudah menyiapkan diri untuk menerima penolakan. Aku membuka map di hadapanku. Mbak Sinta. Iya. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil seleksi, aku sengaja berhenti beberapa detik. Kulihat wajahnya semakin tegang. Perusahaan memutuskan menerima Mbak sebagai supervisor marketing. Sinta langsung mengangkat wajahnya. Benarkah? Aku mengangguk. Iya. Matanya langsung berkaca-kaca. Terima kasih. Aku tersenyum. Tapi ada satu hal yang harus Mbak ingat. Ia mengangguk cepat. Di perusahaan ini, Mbak bukan adik pemilik perusahaan. Bukan juga iparku. Mbak adalah seorang karyawan. Semua aturan berlaku sama. Semua penilaian berdasarkan kinerja. Kalau bekerja dengan baik, akan mendapat penghargaan. Kalau melanggar aturan, tetap akan mendapat sanksi. Sinta mengangguk tanpa ragu. Aku mengerti. Aku justru senang diperlakukan seperti itu. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihat tatapan yang berbeda di matanya. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah kerendahan hati. Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang tidak mudah bagi Sinta. Tidak ada seorang pun karyawan yang mengetahui hubungan keluarga kami. Semua hanya mengenalnya sebagai karyawan baru. Ia mengikuti orientasi seperti kandidat lain. Duduk bersama peserta lainnya. Mendengarkan materi perusahaan. Belajar budaya kerja. Tidak ada perlakuan istimewa. Saat jam makan siang, aku sengaja melewati ruang istirahat. Kulihat Sinta duduk bersama beberapa karyawan baru. Mereka tertawa sambil saling mengenalkan diri. Aku tersenyum kecil. Beginilah seharusnya. Semua orang memulai dari garis yang sama. Beberapa minggu berlalu. Sinta mulai menunjukkan kemampuannya. Ia cukup cepat beradaptasi. Pengalamannya di bidang pemasaran memang membantu. Beberapa klien baru berhasil ia dapatkan. Ia juga dikenal cukup ramah kepada tim. Suatu hari, kepala divisi marketing datang ke ruanganku. Bu? Iya? Saya mau menyampaikan sesuatu. Apa? Bu Sinta kerjanya bagus. Aku tersenyum. Bagus? Tapi saya heran. Heran kenapa? Beliau tidak pernah sekalipun mengatakan kalau masih keluarga dengan ibu. Aku tersenyum lebih lebar. Itu memang permintaanku. Beliau mengangguk. Pantas. Selama ini kami benar-benar mengira beliau hanya karyawan biasa. Aku merasa lega, berarti keputusan kami sudah tepat. 3 bulan setelah bergabung, perusahaan mengadakan rapat evaluasi seluruh divisi. Seperti biasa, setiap kepala divisi mempresentasikan hasil kerja timnya. Saat giliran divisi marketing, atasan Sinta berdiri di depan. Beliau memperlihatkan grafik pencapaian selama 3 bulan terakhir. Hasilnya cukup mengejutkan. Target penjualan meningkat hampir 30%.
beberapa proyek besar berhasil diperoleh. Lalu beliau berkata, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim. Beliau mulai menyebut satu persatu nama anggota tim. Sampai akhirnya, saya juga ingin mengapresiasi Bu Sinta. Beliau mampu mendapatkan beberapa klien baru yang cukup potensial. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Aku ikut bertepuk tangan. Kulihat Sinta hanya menundukkan kepala. Ia tampak terharu. Barangkali ini pertama kalinya ia mendapatkan penghargaan bukan karena penampilan atau gaya hidupnya, melainkan karena hasil kerjanya sendiri. Sore itu, setelah rapat selesai, Sinta mengetuk pintu ruanganku. Masuk. Ia berdiri sambil membawa secangkir kopi. Boleh bicara sebentar? Tentu. Ia meletakkan kopi di atas mejaku. Aku yang buat. Aku tersenyum. Terima kasih. Beberapa saat ia hanya berdiri tanpa berkata apa-apa. Lalu ia menarik napas panjang. Adalah? Aku mau minta maaf sekali lagi. Aku menatapnya. Dulu aku selalu mengukur orang dari apa yang terlihat. Kalau pakai motor, aku anggap gagal. Kalau kantornya kecil, aku anggap tidak punya masa depan. Kalau pakai tas murah, aku anggap hidupnya menyedihkan. Ia tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Padahal, yang benar-benar miskin waktu itu adalah cara berpikirku. Aku terdiam mendengar kalimatnya. Ia melanjutkan, aku terlalu sibuk mengejar pengakuan orang. Aku membeli banyak barang mahal agar terlihat berhasil. Padahal sebagian besar dibeli dengan cicilan. Aku cukup terkejut. Selama ini aku memang mengira kehidupan Sinta sangat mapan. Ternyata kenyataannya berbeda. Aku memaksakan gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu aku pertahankan. Ketika perusahaan tempatku bekerja melakukan pengurangan karyawan, semuanya runtuh. Cicilan menumpuk. Tabungan habis. Teman-teman yang dulu sering bersamaku perlahan menghilang. Ia tersenyum pahit. Baru saat itulah aku sadar. Orang yang benar-benar peduli justru keluarga. Dan salah satu keluarga yang paling sering ia sakiti adalah aku. Air matanya mulai jatuh. Aku tidak berharap kita bisa langsung dekat seperti dulu. Tapi aku ingin berubah. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku berdiri dari kursiku, lalu berkata pelan, Mbak, hidup selalu memberi kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu hanya berguna kalau kita benar-benar berubah. Ia mengangguk. Aku akan membuktikannya. Waktu terus berjalan. 6 bulan kemudian, suasana keluarga kami jauh berbeda. Saat berkumpul di rumah mertua, tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi ejekan. Sinta justru sering membantu ibu mertua di dapur. Ia juga lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Suatu hari, saat kami sedang minum teh di teras, ibu mertua berkata sambil tersenyum. Ibu senang melihat kalian sekarang. Aku dan Sinta saling berpandangan. Beliau melanjutkan, dulu ibu sering sedih kalau kalian bertemu. Sekarang rasanya rumah ini kembali hangat. Sinta langsung menggenggam tanganku. Maaf ya, Din. Aku membalas genggamannya. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Ia mengangguk sambil tersenyum. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di balkon rumah bersama Arga.